Baik, seperti biasa beri salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan belajar, kita berdoa bersama-sama. Absen dulu ya sebelum kita belajar. Alfa Aryani, Alifa, Asyifa, Balkis, Lutfia, Hadir, Bu. Juzania, Hadir, Bu. Curifka, Hadir, Bu. Dinda, Dini, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Hayatul, Inayatul, Hadir, Bu. Karimatul, Dadah keterangan, Bu. Latisha, Hadir, Bu. Lutfia, Hadir, Bu. Maghfirah, Hadir, Bu. Maida, Hadir, Bu. Melina, Mirna. Ada keterangan apa? Naila, Hadir, Bu. Nora, Hadir, Bu. Miswatul, Hadir, Bu. Safira, Hadir, Bu. Nuraini, Nur Habibi, Radila, Hadir, Bu. Rahim, Hadir, Bu. Raisya, Hadir, Bu. Layana, Hadir, Bu. Salfi, Hadir, Bu. Saira, Jaratul, Hadir, Bu. Sifa, Hadir, Bu. Zainatul, Hadir, Bu. Putri Tiha. Hadir, Bu. Baik. Sebelum kita lanjutkan belajar, kita seperti biasa mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita, bagaimana aturan-aturan sebelum kita lanjutkan belajar. Pertama, tidak boleh keluar masuk ruangan suka-suka hati ya. Kemudian tidak boleh berbicara dengan teman kecuali bertanya, nanti ada waktunya, tanya dengan guru. Nah, kemudian tidak boleh ada sampah, dan kemudian buku harus disampul. Nah, baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Tapi untuk belajar seperti biasanya kita bersemangat, kita harus tetap bersemangat. Baik, kita belajar ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita juga membuat kelompok-kelompok nantinya. Ini ada beberapa kelompok dan ada tugasnya. Juga ada pretest, mungkin tidak lama. Nah, nanti kerja kelompok, kalian harus saling bekerja sama, saling kolaborasi, semua nanti dinilai. Ya, keaktifan kamu maju, kamu bertanggung jawabkan apa yang kamu presentasikan. Nanti kalian pilih ketuanya siapa yang presentasi ke depan. Tidak harus semua maju ya, yang lain anggota boleh maju 3 atau 4. Kemudian ada ketua, ada presentasi, ada yang notulensi atau yang nulis, kemudian ada yang mengingatkan waktu. Nah, demikian yang akan kita lakukan pada hari ini.
tentang sistem pencernaan makanan. Sekarang diulang sedikit sekali lagi biar kita terarah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengklasifikasikan makanan dan disebutkan oleh teman kamu tadi. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan sistem pencernaan pada manusia, prosesnya. Kemudian kamu lihat lagi apa itu nutrin atau nutrisi, dan terjawab untuk tadi, yaitu unsur-unsur makanan. Kemudian jenis nutrin yang kalian ketahui dan disebutkan tadi, coba ulang lagi. Kelompok 1 apa? Kemudian ujung sana lemak, ujung sana protein, ujung sana mineral, ujung sana vitamin, ujung sini air. Vitamin ya. Lihat selanjutnya, kamu lihat jenis-jenis nutrin pada makanan. Ini disebutkan tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan makanan. Jenis-jenis nutrisi pada makanan. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga lemak, keempat vitamin, kelima mineral, dan yang terakhir adalah air. Ya. Kemudian kita lanjut lagi karena kita ada diskusi yang sampai pertanyaannya. Kita lanjut nutrin. Melihat gambarnya ada garam, gula, ya, ada lemak dan minyak. Ini semua nutrin. Nutrin adalah zat yang terkandung dalam suatu makanan. Kita lanjut lagi. Terus. Nah, karbohidrat, kamu lihat karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Jadi kita lihat lagi. Protein fungsinya, rencana fungsinya bibi, Pak. Ya, 2. Ya. Lanjut ya. Dia ada lihat lemak, fungsi lemak. Coba baca fungsi lemak apa? Lemak 1 memberikan energi, 2 melindungi dan mengisolasi, 3 mengasuh dan memberi sinar. Lanjut. Vitamin, ya. Vitamin membantu mengatur metabolisme, menjaga penyakit yang kronis, penyakit jantung, kanker, dan untuk memelihara nafsu makan, kesehatan mental dan kekebalan tubuh. Nah, lagi ada mineral. Nah, tubuh membutuhkan mineral untuk membantu proses metabolisme tubuh, yaitu menjadi bahan baku kinerja enzim. Nah, baik, perhatikan baik-baik ya. Nanti diskusi dalam berhubungan dengan ini. Lanjut lagi. Nah, ini nggak usah kita lanjutkan lagi proses pencernaan. Kamu lihat proses pencernaan mekanis. Yang kecil-kecil tadi dilumuri oleh enzim pencernaan, ya. Baik, lanjut. Dari mulut kita masuk ke proses selanjutnya, ke ronggongan. Kemudian faring, ya. Ronggongan. Sekarang diulang sedikit sekali lagi biar kita terarah ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengklasifikasikan makanan dan disebutkan oleh teman kamu tadi. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan sistem pencernaan pada manusia, prosesnya. Kemudian kamu lihat lagi apa itu nutrin atau nutrisi, dan terjawab untuk tadi, yaitu unsur-unsur makanan. Kemudian jenis nutrin yang kalian ketahui dan disebutkan tadi, coba ulang lagi. Kelompok 1 apa? Kemudian ujung sana lemak, ujung sana protein, ujung sana mineral, ujung sana vitamin, ujung sini air. Vitamin ya. Kita lihat selanjutnya, kamu lihat jenis-jenis nutrin pada makanan. Ini disebutkan tadi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan makanan. Jenis-jenis nutrisi pada makanan. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua protein, dan yang ketiga lemak, keempat vitamin, kelima mineral, dan yang terakhir adalah air. Ya. Kemudian kita lanjut lagi karena kita ada diskusi yang sampai pertanyaannya. Kita lanjut nutrin. Melihat gambarnya ada garam, gula, ya, ada lemak dan minyak. Nah, ini semua nutrin. Nutrin
lihat karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Jadi kita lihat lagi protein fungsinya rencana fungsinya Bibi, Pak. Ya, 2. Ya. Ya. Lanjut ya. Dia anda lihat lemak, fungsi lemak. Coba baca fungsi lemak apa? Lemak 1 menyimpan energi, 2 melindungi dan mengisolasi, 3 mengasuh dan memberi sinar. Lanjut. Vitamin ya. Vitamin membantu mengatur metabolisme, menjaga penyakit yang kronis, penyakit jantung, kanker, dan untuk memelihara nafsu makan, kesehatan mental dan kekebalan tubuh. Nah, tengok lagi ada mineral. Nah, tubuh membutuhkan mineral untuk membantu proses metabolisme tubuh, yaitu menjadi bahan baku kinerja enzim. Nah, baik, perhatikan baik-baik ya. Nanti diskusi dalam berhubungan dengan ini. Lanjut lagi. Nah, ini nggak usah lanjutkan lagi proses pencernaan. Kemudian proses pencernaan mekanis. Yang kecil-kecil tadi dilumuri oleh enzim pencernaan ya. Baik, lanjut. Dari mulut kita masuk ke proses selanjutnya kerongkongan. Kemudian paling ya kerongkongan pernapasan. Bagus, masih ingat. Kalau kerongkongan saluran pencernaan. Bagus ya. Lanjut. Lihat lambung, masuk ke lambung. Makanan tadi dari mulut, kerongkongan, lambung. Di lambung kamu bisa lihat. Nah, ada getah lambung, ada pepsin, fungsinya memecah protein menjadi pepton sehingga bisa diserap oleh tubuh. Kemudian ada HCl. Apa asam HCl ini? Asam folat. Fungsinya untuk apa? Untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan melakukan pepsinogen menjadi pepsin. Ya, baik. Baca. Ada lagi. Selanjutnya ada lagi ya pankreas hati empedu. Dia kelenjar yang membantu proses pencernaan. Melihat empedu mana yang hijau ini empedu. Ya, fungsinya untuk apa? Menyalurkan usus halus. Kemudian ada lagi hati, ini hati yang coklat hati. Yang warna marun ya. Merah marun. Fungsi hati itu apa? Untuk menghasilkan empedu. Menghasilkan empedu. Kemudian ada lagi pankreas. Fungsinya untuk Memproduksi enzim pencernaan. ingat nggak enzim apa? Insulin. Nah, lanjut. Lihat lagi usus halus. Kemudian sekitar usus halus. Organ pencernaan terletak di antara lambung, ini usus halus, dan di antara kolon usus besar. Inilah dia yang disebut usus halus. Usus halus terbagi 3. Yang pertama yang turun ini namanya usus 12 ya. Dari banyaknya 12 dari kita masing-masing. Cuma nggak lurus. Letak usus bentuknya tidak lurus ya. Melihat kalau lurus berarti tinggi sekali. Usus ini panjangnya saja melihat berapa panjangnya usus halus, berapa 7,6 cm, 7 meter setengah, hampir 8 meter. Kemudian yaitu usus kosong. Kemudian ilium usus penyerapan. Nah, fungsinya sebagai tempat penyerapan dari makanan sama dengan usus kosong juga. Di sana udah turun unsur-unsur makanan yang sudah dicerna dari lambung turun ke usus buah jari lalu masuk ke usus bawah halus. Lanjutkan. Nah, usus besar itu untuk membunuh membusukkan sisa makanan, juga membentuk feses. Tahu kan feses? Tahu. Apa? Itu Bu, sisa pembuangan yang tidak dibuang itu lagi. Ya, feses juga ya. Kemudian kamu lihat lagi usus besar terdapat beberapa bagian. Ya, usus besar ada kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dan sisa makanan. Kalau kamu tahan tidak mau buang BAU-nya, itu akan semakin keras. Kenapa? Karena di sini terjadi terus penyerapan air
sehingga menjadi feses. Dan ada bakteri yang membusukkannya namanya E. coli atau Escherichia coli panjangannya ya. Kemudian ada rektum ya. Ini rektum yang ujung ini. Rektum ini tempat penyimpanan feses sementara. Waktu mau BAB fesesnya kembali semua. Bukan lagi di rektum, bukan lagi di kolon. Tidak keluar kembali. Di sini ya. Ini baru anus. Sudah anus. Ya, pembuangan. Nah, di sini rektum. Yang belum penting. Ini kalau kamu bersihkan, ceboknya harus bersih di sini. Ya. Malu kan harus tahu kalau bersihkan asal sholatnya, ya. Bersihkan mari jangan di permukaannya aja. Waktu membersihkan kadang kita mendam. Sehingga harusnya agak turun sedikit dan dibersihkan di sini. Kalau nggak bersih bisa cacing suka di sini. Benar kan kata cacing suka bertelur di sini. Ini cacing kremi namanya. Anak-anak sering itu. Dia betul-betul bersih. Nah, inilah ya. Ingat ya presentasi tadi sudah mengakhiri penjelasan ibu. Nanti kita kerja kelompok masing-masing kasih tugas ya kelompoknya. Duduk sesuai dengan tugas minggu lalu kita sudah bagi tugasnya. Kelompok 1 apa tugasnya? Penyederhanaan pada mulut. Kelompok 2 penyederhanaan. Kelompok 3 ya itu tugas kelompoknya. Itu terus dimengisikan terus. Dan kita nanti ada yang harus mengisi LKPD dan refleksi peserta didik ya. Duduk secara kelompok lalu bahas waktunya membahas 5 menit aja karena kita terbatas waktunya ya. Ini cari terus ketua kelompok, cari terus yang menulis, menulis atau sekretaris, dan terus ini coba verifikasi ya. Buat proses dulu. Ini terus kelompok ada diatur kan? Ya baik. Sebelum kita lanjut, ibu ada kita buat ya, udah langsung masing-masing kelompok bekerja terus. Ambil selembar kertas. Oh ini dulu. Hasil kita pretest tadi kita tukar dulu ya. Ada yang harus ditukar. Siapa nih? Rayana ya. Jadilah. Tolong tukar mana tukarnya? Nah, tukar kembali. Di sana kemudian Habibi mana? Habibi tukar dengan itu. Tukar dulu ya. Kita usahakan suasana kita nanti berdiskusi. Mulai kerjakan dulu di LKPD-nya. LKPD udah ibu bagi, ya. Kerja sama dengan kelompok terus, yang dinilai dan ingat kan? Ingat yang dinilai apa aja? Ya, kekompakan kalian. Terus dinilai, kemudian kerja sama, cara menjawab yang aktif, ini semua dicek lagi nanti. Itu di lapangan. Bagaimana kerja kelompoknya? Udah bisa yang maju? Ada yang maju dulu kelompok mana yang maju duluan? Boleh? Kelompok berapa? Kelompok 1. Boleh. Silakan kelompok 1. Langsung, jangan ya kawan, yang ngetek pendapat kamu aja. Yang cepat, main cepat, cuma berapa soal, nggak banyak. Langsung silang aja. Ya, tinggal 1 menit lagi. Bagi sama, bagi itu mana? Kalau lebih simpan. Tulis nama langsung jawab. Tidak pakai nama nah ya, kita terbatas. Cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Hampir terlupakan tadi. Udah siap. Ya, langsung kalang. Ibu, udah siap. Udah siap, tolong kumpulkan dengan kelompokmu. Selesai dikumpulkan, tulis nama aja.
kelompok. Tolong kelompok-kelompoknya kumpulkan ini. Nggak usah takut. Lihat kamu ya, jangan tolong ketuanya. Baik, yang lain ini cuma bertiga. Ada lagi mana ketuanya anggota yang lain? Anggota lain bisa membantu temannya di depan. Ya, kita di sini saling bergotong royong, saling mengisi ya. Ya, udah siap, kelompok-kelompok lain siap. Ya, perhatikan kelompok berapa? Satu silakan. Dilanjutkan di sini. Prosesnya panjang sekali dalam tubuh dan akan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Dari penjelasannya tadi, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 5 ingin bertanya apa itu fungsi lidah. Tulis nak. Pertanyaan Tulis nak apa yang akan fungsi dijawab lidah? oleh teman-teman kami. Apa fungsi lidah? Langsung dijawab ya. Lidah adalah sekolah yang kita gunakan. Fungsi lidah, ada yang menambahkan? Boleh bertanya? Boleh. Saya dari kelompok 4 mau bertanya. Jadi kan tadi kamu bilang di dalam mulut itu ada enzim. Apa nama enzimnya? Enzim di dalam mulut. Bagaimana kelompoknya? Baik, enzim yang terdapat dalam mulut adalah Yang lain perhatikan ya. Ingat menilai. Menilai kita sama kalian. Ya. Ya. tugas dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat kelompok. Nah, sekarang kelompok siapa yang mau? Kelompok mana lagi mau? Kelompok. Dua. Baik, kelompok 2 silakan yang mau. Dua. Orang tiga juga. Yang lain tolong duduk sana, ada kemana ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja ingin kami memperkenalkan. Saya Rani Maria. Saya Namrata Khalifah Al-Falani. Saya Fatimah. Judul kerja kami hari ini proses pencernaan kerongkongan. Masa dot kerongkongan dari atas ke bawah yang berfungsi seperti kartu satu pada. Gerakan partisipasi kemudian dibantu oleh gerakan hidupan dan gerakan hidupan itu dapat jadi kelompok bersama. Gerakan kedua ini dibantu oleh makanan yang makanan yang masuk di dalam berukuran relatif besar. Gerakan makanan masuk di dalam Suaranya keras ya, orang. Ada pertanyaan yang ingin bertanya? Tulis, apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Jawab oleh kelompok mereka dulu. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, kita boleh minta pendapat kelompok-kelompok lain. Ya, kalau kalian sudah selesai ada yang kurang, nanti boleh tambahkan. Yang takut, jangan ada yang takut. Kan sudah ingatkan tadi ya. Kerjasama, aktif kalian itu dinilai. Saling memberi ide dengan teman. Dinilai. Ada yang bisa jawab? Pak jawab dulu. Saya tak takut. Baik, nggak apa. Jadi dia jawab. Terima kasih dia dijawab oleh anggota kamu. Ada yang lebih mungkin mau ditambahkan? Ya,
dan mendorong. Terdapat pada kerongkongan juga ada di lambung. Kita lanjut. Ya, habis. Sekian dari kami, jika ada perkataan yang salah dimaafkan dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara di sana ya, suara di sana. Ini kalau suaranya dan kehidupan tidak. Sudah benar, duduk sampai selesai dulu. Selanjutnya kelompok 6. Pegangan kelompok 6. Kami yaitu usus halus. Nah, apa itu usus halus? Ada yang tahu apa itu usus halus? Tidak. Usus halus adalah sistem pencernaan yang bertugas untuk memecahkan makanan, menyerap nutrisinya, dan mendapatkan kotorannya, atau salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari saluran gastrointestin atau GL, dan sebagian besar pencernaan berlangsung di sana. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jenum, usus kosong, ileum, usus penyerapan.
dua saluran yang terhubung dengan empedu dan pankreas. Empedu akan mengirimkan cairan empedu untuk memecahkan pertanyaan sekali. Dua, meningkat asam lambung dalam hal ini Guanium akan melepaskan hormon leptin yang merangsang pankreas untuk menghasilkan natrium sebagai makanan yang bersifat asam dari latu. Jadi usus halus adalah tempat utama dari mana makanan dipecah dan nutrisi diserap ke dalam tubuh. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan apa fungsi enzim saya akan menjawab. Kelompoknya ini menjawab apa fungsi enzim? Maltosa. Ya, gimana? Ya, atau di anggota kelompok menyerahkan ke kelompoknya? Mana kelompoknya? Atau serahkan pada kelompok lain, ada yang bisa jawab? Maltosa, maltase, sama di mulut terjadi itu? Ada yang bisa jawab? Ini ada yang jawab. Kelompok berapa? Kelompok 6. Nah, kelompok 6 coba menjawab. Terus silakan nak, waktu kita hampir habis. Halo, apa nih? Ya, bagus. Nah, ya. Ya, lagi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua baik. Diskusinya selesai. KPD ada kumpul menku, kemudian refleksi diri. Kalian juga ada perhatian Marina. Halo. Ya, yang mau menambahkan mungkin. Ya. Kalau begitu lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada permintaan satu kelompok lagi ya. Ya, satu kelompok lagi. Dan Mas Abu di kelompok apa? Di LKPD buat terus ah. Video terus. Nanti ya, di kelompok apa mengenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin menjelaskan. Jadi dalam jangka waktu yang pendek yang terjadi secara tiba-tiba. Seandainya trageditis cross itu yaitu terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan terjadi dalam skala yang bertahap. Oke, baik. Ya, ini oke? Aku mau tanya. Nggak boleh. Tanya ini ayo ya. Ya. Nggak boleh dijawab oleh anggota. Nggak mesti. Ini kan masih ada anggotanya nih. Boleh dijawab. Apa saja yang ada di dalam pankreas beserta penjelasannya? Enzim pada pankreas. Itu ada tiga. Boleh dijawab sama temannya. Ya. Silakan temannya jawab. Di dalam pankreas ada dua enzim. Satu enzim peptid berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. Dua enzim amilase untuk mencerna amino menjadi glukosa. Di sini cara kerja pankreas kan ada dua, Ya. yaitu namanya cara kerjanya pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Jadi, fungsi eksokrin sebagian besar organ pankreas terdiri dari jaringan eksokrin. Pada organ pankreas
pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Lebih tepatnya, ada beberapa jenis enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ pankreas. Yang pertama adalah enzim amilase, yaitu yang berfungsi untuk mengurai lemak menjadi asam lemak. Dan enzim amilase yang berfungsi untuk mengurai karbohidrat menjadi glukosa atau dengan kata lain adalah gula darah. Dan enzim protease yang termasuk tripsin dan chromotripsina berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Dan yang kedua adalah fungsi endokrin. Fungsi endokrin. Selain berperan sebagai pelengkap ekonomi, salah satu fungsi pankreas adalah sebagai pelengkap endokrin untuk menghasilkan hormon. Untuk menjalankan fungsi endokrin, organ pankreas terbagi atas 3 macam sel utama, yaitu pertama, sel alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Hormon ini bekerja dengan cara mengirimnya ke organ hati dan otot untuk meningkatkan berat badan ketika ia kekurangan energi. Kedua, sel beta berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Fungsi hormon insulin adalah untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh dan mengontrol gula darah glukosa, terlebih menjadi energi cadangan yang akan disimpan pada hati dan otot. Tiga, sel delta berfungsi untuk menghasilkan hormon protestin yang bertugas memaksimalkan produksi enzim pencernaan pada pankreas. Gangguan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi pankreas terdapat sejumlah gangguan adalah pankreatitis, diabetes, diabetes, gastritis, pankreas, hingga kanker pankreas. Nah, Pankreatitis adalah peradangan pada organ pankreas yang dapat disebabkan berbagai hal, seperti batuk empedu, konsumsi minuman secara berlebihan, tingginya kadar kalsium di dalam darah, obesitas, trauma abdomen, hingga efek samping obat-obatan. Waktu terjadinya pankreatitis dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Pankreatitis akut sendiri adalah peradangan pada pankreas yang terjadi secara tiba-tiba serta berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Demikian presentasi kami. Sebelumnya, maaf ya, ada yang ingin bertanya? Apa perbedaan? Dengar yang lain, besar, menyerap. Sel-sel makanan bila makanan tersebut mengandung banyak air, maka sisa airnya akan diserap. Jika makanan tersebut kekurangan air yang ada di tubuh musuh besar akan keluar. Baik, jawabannya jelas ya. Nah, lanjut. Ada yang tanya lagi? Ada? Mana ada yang bertanya lagi? Nah, kita ada poster lagi. Ya. Ada cukup? Kita lanjutkan. Ada tambahan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4 ya. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok terakhir kita ya. Kelompok terakhir kita. Dengarkan baik-baik. Tolong duduk nak. Kelompok lain, tolong perhatikan, dengar baik-baik. Kalau ada pertanyaan tanya, yang bisa jawab menambahkan silakan. Semua dinilai. Ingat ya, dinilai. Aktifan, kerjasama, ya silakan. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Curit Pengmaira. Ini saya Maulida Safira. Nama saya Adi. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami
tekstur seperti spons, yaitu berongga. Pankreas terletak di bagian belakang rongga perut, mengancam hingga organ limfa dan dikelilingi oleh organ pencernaan lainnya seperti usus bakteri, usus besar, dan kandung gedung. Di sini udah tahu belum apa itu fungsi pankreas? Pankreas itu memiliki fungsi utama, yaitu sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Selain itu, pankreas juga dikelilingi oleh sejumlah pembuluh darah besar yang terhubung dengan mesenterium, yaitu bagian dalam perut berupa membran berkulit yang berfungsi untuk menghubungkan usus halus dan usus besar dengan dinding perut bagian dalam, sehingga Masa otot-otot geronggongan dari atas ke bawah yang berfungsi seperti kartu satu arah. Gerakan paling kemudian dibantu oleh gerakan menekan dan gerakan yang sebelum dapat jadi gerakan kedua ini dibantu oleh penekanan yang ditekan. Penekanan yang halus ditekan berukuran relatif besar. Gerakan makanan masuk ke dalam Ada pertanyaan yang ingin Ibu bertanya? Tulis, apa yang dimaksud dengan gerak peristaltik? Jawab oleh kelompok mereka dulu. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan lebih lanjut, kita boleh minta pendapat kelompok-kelompok lain. Ya, kalau kalian sudah selesai ada yang kurang, boleh tambahkan. Yang takut, jangan ada yang takut. Kan sudah ingatkan tadi ya, kerjasama, aktif kalian itu dinilai. Saling memberi ide dengan teman. Nilai. Ada yang bisa jawab? Pak jawab dulu. Saya tak takut. Baik, nggak apa. Jadi dia jawab. Terima kasih dia dijawab oleh anggota kamu. Ada lebih mungkin mau ditambahkan? Ya, gerakan melumas dan mendorong terdapat pada kerongkongan, juga ada di lambung. Kita lanjut, ya, habis. Kemudian ada panggil jika ada perkataan yang salah dimaafkan dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara di sana ya, suara di sana. Ini kalau suaranya dan kehidupan tidak. Dia benar, duduk sampai selesai dulu. Selanjutnya kelompok 6. Pegangan kelompok 6. Ya sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tulis nak. Anak-anak tulis nak apa yang akan dijawab oleh teman-teman kami. Apa fungsi lidah? Langsung dijawab ya. Lidah adalah fungsi lidah. Ada yang menambahkan? Boleh bertanya? Boleh. Saya dari kelompok 4 mau bertanya. Jadi kan tadi kalau bilang di kelompok itu ada enzim. Apa nama enzimnya? Enzim di dalam mulut. Bagaimana kelompoknya? Baik, enzim yang terdapat dalam mulut adalah Yang lain perhatikan ya. Ingat menilai. Menilai kita sama kalian. Ya? Ya? tugas dari kelompok tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat kelompok siapa? Nah, sekarang kelompok siapa yang mau? Kelompok mana lagi mau? Kelompok? Dua. Baik, kelompok 2 silakan yang mau. Dua. Orang tiga juga. Yang lain tolong duduk sana ada kemana ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil sebelumnya ingin kami memperkenalkan diri. Saya Rajati Madesia. Saya Naurasa Kalimah Al-Falani. Saya Fatimah. Judul kerja kami hari ini proses pencernaan kerongkongan. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok terakhir kita ya. Kelompok terakhir kita. Dengarkan baik-baik. Tolong duduk nak. Kelompok lain, tolong perhatikan. Dengar baik-baik. Kalau ada pertanyaan tanya, yang bisa jawab menambahkan silakan. Semua dinilai. Ingat ya, dinilai. Aktifan, kerjasama, ya silakan. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Curit Pengmaira. Ini saya Maulid Safira. Nama saya Anita. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang dimana kami di sini mendapatkan bagian organ dari hati dan pankreas. Jadi sebelumnya di sini udah ada yang tahu belum apa itu pankreas? Kami jelaskan sedikit ya. Pankreas adalah salah satu organ pencernaan manusia yang memiliki ukuran sepanjang 15 sampai 25 cm dan bertekstur seperti spons, yaitu berongga. Pankreas terletak di bagian belakang rongga perut, mengancam hingga organ limfa dan dikelilingi oleh organ pencernaan lainnya seperti usus babas jari, usus besar, dan kantong kemih. Di sini udah tahu belum apa itu fungsi pankreas? Mana kawan? Pankreas itu memiliki fungsi utama, yaitu sebagai organ yang memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Selain itu, pankreas juga dikelilingi oleh sejumlah pembuluh darah besar yang terhubung dengan mesenterium, yaitu bagian dalam perut berupa membran berkulit yang berfungsi untuk menghubungkan usus halus dan usus besar dengan dinding perut bagian dalam. Di sini cara kerja pankreas kan ada dua, yaitu namanya cara kerjanya pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Jadi fungsi eksokrin sebagian besar organ pankreas terdiri dari jaringan eksokrin. Pada organ pankreas, jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Lebih tepatnya, ada beberapa jenis enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ pankreas. Yang pertama adalah enzim amilase,
yaitu yang berfungsi untuk mengurai lemak menjadi asam lemak. Dan enzim amilase yang berfungsi untuk mengurai karbohidrat menjadi glukosa atau dengan kata lain adalah gula darah. Dan enzim protease yang termasuk tripsin dan chromotripsina berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Dan yang kedua adalah fungsi endokrin. Fungsi endokrin. Selain berperan sebagai pelengkap endokrin, salah satu fungsi pankreas adalah sebagai pelengkap endokrin untuk menghasilkan hormon. Untuk menjalankan fungsi endokrin, organ pankreas terbagi atas 3 sel utama, yaitu pertama, sel alfa berfungsi untuk menghasilkan hormon sulfur. Hormon ini bekerja dengan cara mengirimnya ke organ hati atau otot untuk melepaskan gula cairan ketika ia kekurangan energi. Kedua, sel beta berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Fungsi hormon insulin adalah untuk meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh dan mengontrol gula darah glukosa, terlebih menjadi energi cadangan yang akan disimpan pada hati dan otot. Tiga, sel delta berfungsi untuk menghasilkan hormon protestin yang bertugas memaksimalkan produksi enzim pencernaan pada pankreas. Gangguan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi pankreas terdapat di 6 gangguan adalah pankreatitis, diabetes, pankreatitis, gastritis, pankreas, dan pankreas. Nah, pankreatitis adalah peradangan pada organ pankreas yang dapat disebabkan berbagai hal seperti batuk empedu, konsumsi minuman secara berlebihan, tingginya kadar kalsium di dalam darah, obesitas, trauma abdomen, hingga efek samping obat-obatan. Waktu terjadinya pankreatitis dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pankreatitis akut dan pankreatitis kronis. Pankreatitis akut sendiri adalah peradangan pada pankreas yang terjadi secara tiba-tiba serta berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Demikian presentasi kami. Sebelumnya, maaf ya, ada yang ingin bertanya? Apa perbedaan? Jadi dalam jangka waktu yang pendek yang terjadi secara tiba-tiba. Seandainya pankreatitis kronis itu yaitu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, yang terjadi dalam skala yang bertahap. Baik. Ya, Dek, mau tanya? Aku mau tanya. Boleh. Tanya ini ayo ya. Ya. Boleh dijawab oleh anggota. Ini kan masih ada anggotanya nih. Boleh dijawab. Apa saja yang ada di dalam pankreas beserta penjelasannya? Enzim pada pankreas. Itu ada 3. Boleh dijawab teman-teman. Ya. Silakan temannya jawab. Di dalam pankreas ada 2 enzim. Satu enzim tripsin berfungsi untuk mencerna protein menjadi asam amino. 2 enzim amilase mencerna amino menjadi glukosa. Yang mau menambahkan mungkin? Ya. Kalau itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada permintaan satu kelompok lagi ya. Ya, satu kelompok lagi. Permintaan Mas Sabun, kelompok apa? Di LKPD buat terus kan? Video terus. Nanti ya, di kelompok apa perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5
halus. Usus halus adalah sistem pencernaan yang bertugas untuk memecahkan makanan, menyerap nutrisinya, dan mendapatkan kotorannya, atau salah satunya sebagai organ yang berperan dalam proses penyerapan gizi dari makanan dan minuman. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari saluran gastrointestin atau GL, dan sebagian besar pencernaan berlangsung di sana. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jenum, usus kosong, ileum, usus penyerapan. Fungsi usus halus: 1. Membuat makanan lebih mudah dicerna. Diperankan oleh bagian ini memiliki 2 saluran yang terhubung dengan empedu dan pankreas. Empedu akan mengirimkan cairan empedu untuk memecahkan pertanyaan sekali. 2. Mengikat asam lambung dalam hal ini barium akan melepaskan hormon leptin yang merangsang pankreas untuk menghasilkan natrium sebagai makanan yang bersifat asam dari latu. Jadi usus halus adalah tempat utama dari mana makanan dipecah dan nutrisi diserap ke dalam tubuh. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan apa fungsi enzim. Saya akan menjawab. Kelompoknya ini menjawab apa fungsi enzim? Maltasa. Ya, gimana? Ya, atau di anggota kelompok menyerahkan ke kelompoknya? Mana kelompoknya? Atau serahkan pada kelompok lain? Ada yang bisa jawab? Maltase, sama yang disebut ideali itu? Ada yang bisa jawab? Ani, ada yang jawab? Kelompok berapa? Kelompok 6. Nah, kelompok 6 coba menjawab. Terus silakan, nak, waktu kita hampir habis. Halo, apa nih? Ya, bagus. Nah, ya. Ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semua baik. Diskusinya selesai. Bedanya dari pukul minggu. Kemudian refleksi diri. Kalian berada perhatikan Marina. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, izinkan kami mempresentasikan proses pencernaan di dalam mulut. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nisa Zumaira dan teman-teman saya yang ada di sana. Baik, langsung saja ke proses pencernaan di mulut. Halo teman-teman, lihat kan pencernaan di mulut terdiri dari apa saja? Hari ini kita bahas fungsinya satu persatu. Kita mulai dari mulut. Mulut adalah tempat memasukkan makanan ke dalam tubuh. Di dalam mulut terdapat organ pendukung seperti gigi dan lidah. Dan mendukung terjadinya pencernaan makanan baik secara mekanis maupun biologis. Ada yang ingin tahu mengenai gigi berfungsi untuk menghasilkan makanan menjadi
Dan dalam mulut terdapat 3 kelainan ludah yang terletak di bawah lidah, pangkal rahang dan juga kelenjar. Kelainan ludah menghasilkan air ludah dan Tadi pembelajaran kita bagaimana menurut kalian? Menyenangkan? Atau ada yang mau ditambahin untuk perbaikan kita ke depan? Boleh aja, masukkan boleh aja. Serah ya. Mana? Ya. Jadi, nah, kita ada post-test, ada lagi kesimpulannya berdasarkan bagian kesimpulan sudah selesai. Kita ada post-testnya, kita bagi post-testnya waktu Ibu kasih cuma 5 menit ya, soalnya nggak banyak, cuma 5, 1 soal 1 menit kan bisa langsung di close saja, disilang yang benar, dan jangan lupa tulis namanya ya. Nih, nggak usah takut, jangan takut nanti salah-salah, nggak usah, langsung jangan ada yang langsung dijawab, tidak ada yang menyentuh ya. Misalkan lebih kawannya kurang sekali. Nih, biar waktu kita anaknya langsung kerja. Yang pernah kalau ke belakang sampai sana, langsung jawab, tulis nama langsung jawab. Dipacu dalam body. Dipacu dalam tulis nama. Ini nama, ini ada apa sih sudah? Tulis namanya. Ya, bagus sekali. Jawab menurut kamu ya, yang kamu tahu, jawab terus. Setelah kita belajar tadi, dan kalian ingat kembali Dosa ya Allah. soal-soalnya. Jawaban ada. Udah siap. Ya, langsung kalah. Ibu, udah siap. Udah siap kalau mengumpulkan punya kelompokmu, selesai dikumpulkan, tulis nama aja. Langsung, jangan ya kawan, yang ngetek pendapat kamu aja. Yang cepat, cuma beberapa soal, nggak banyak. Langsung silang aja. Ya, tinggal 1 menit lagi. Jadi, nah, kita ada post-test, ada lagi kesimpulannya berdasarkan bagian kesimpulan sudah selesai. Kita ada post-testnya, kita bagi post-testnya waktu Ibu kasih cuma 5 menit ya, soalnya nggak banyak, cuma 5, 1 soal 1 menit kan bisa langsung di close saja, disilang yang benar, dan jangan lupa tulis namanya ya. Nih, nggak usah takut, jangan takut nanti salah-salah, nggak usah, langsung jangan ada yang langsung dijawab, tidak ada yang menyentuh ya. Misalkan lebih kawannya kurang sekali. Nih, biar waktu kita anaknya langsung kerja. Yang pernah kalau ke belakang sampai sana, langsung jawab, tulis nama langsung jawab. Dipacu dalam body. Dipacu dalam tulis nama. Ini nama, ini ada apa sih sudah?
Itu namanya? Ya, bagus sekali. Jawab menurut kamu ya, yang kamu tahu, jawab terus. Setelah kita belajar tadi, dan kalian ingat kembali Dosa ya Allah. soal-soalnya. Jawaban ada. Sebaiknya jika sisa makanan kekurangan air, maka pemerintah dapat besar dapat mencari yang membantu rasa makanan sehingga menjadi tinja atau feses. Feses kemudian disalurkan ke arah ekor. Itu merupakan bagian abdominal besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan kencing darah. Seluruh akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui kaki. Ini merupakan bagian Siap tolong dikoordinasikan kelompoknya. Ada yang nonton dan berdiam. Ya, kumpul waktu hampir habis. Ya. Ya. Kemudian memberi warna buat urin dan tinja kita. Tuh diingat ya. Nah, kemudian ada satu lagi, pankreas menghasilkan beberapa enzim yang dijelaskan teman-teman tadi. Yang paling tidak disebutkan tadi yaitu enzim insulin, itu yang memecahkan gula ya. Sehingga ada lagi yang lain membuat ringkasan kesimpulan kita. Ada lagi yang lain? Ya, baik ya. Kesimpulannya dari antara kalian sudah tadi. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, makanan yang sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, jangan salah, bukan tenggorokan ya, kerongkongan, lalu ke lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar ya. Nah, di sana juga ada kelenjar, hati, pankreas, dan getah empedu. Di lambung ada asam klorida atau HCl. Fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Kemudian getah empedu dan berdiam. Ya, kumpul waktu hampir habis. Ya. Ya. Kemudian memberi warna buat urin dan tinja kita. Tuh diingat ya. Nah, kemudian ada satu lagi, pankreas menghasilkan beberapa enzim yang dijelaskan teman-teman tadi. Yang paling tidak disebutkan tadi yaitu enzim insulin, itu yang memecahkan gula ya. Sehingga respirasi mungkin kita diskusi atau bagaimana kita lihat nanti ke depannya. Kita ya. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah ingatkan tadi, kalian jangan lupa belajar lagi untuk
Judul selanjutnya sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan salawat 3 kali. Silakan. Nanti setelah post-test ini Bu lihat kita lihat pemahaman kalian sudah paham apa belum atau bagaimana. Kita lihat nilainya. Minggu depan kita akan mempelajari sistem respirasi, belajar di rumah yang pertama. Yang kedua yang remedial mungkin nilainya tidak tuntas di bawah 75, KKM kita 75. Kita akan buat remedial minggu depan. Dan yang sudah tuntas, mungkin tuntas semua, kita akan buat pengayaan. Ya. Sebelum tutup, ini yang kami tunggu-tunggu mungkin kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik adalah dari 5 kelompok. Semua baik. Ya. Kalau ibu bilang yang terbaik, semua terbaik. Tapi diantaranya ada lebihnya anggota, ada lebih banyak menjawab, keterangannya lebih akurat, informasinya, cara kerjasamanya dilihat, keaktifan di kelompok. Apakah tadi termasuk alat tulis? Ibu lihat ada yang pinjam punya kawan, ada yang nggak punya alat tulis, kita harus siap juga walaupun kita kerja kelompok ya. Jadi kita tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi yang terbaik adalah jangan dicela yang lain, masih ada waktu lain ya. Kelompok yang pertama kelompok 4. Yang kedua kelompok berapa? 1. Tadi maju 6. Ini semua yang baik Pak. Jadi intinya semua baik. Kalau ibu kasih nilai 100 semua, 100 semua, tapi kan ada yang 100-nya plus. A, nilai A 84 sampai 100 kan ada kategorinya. Kemudian ada refleksi juga. Refleksi tadi ini dipelajari lagi ya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Belajar lagi di rumah untuk judul. Sebelumnya kita buat kesimpulan ya. Kesimpulan setelah itu nanti kita
setelah kesimpulan nanti kita ada post test, ya. Nah, kita kesimpulannya, ada yang mau mencoba menyimpulkan kelompok mana? Kesimpulan daripada makanan dan sistem pencernaan. Kelompok 4. Ya. Lihat dulu. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah ingatkan tadi, kalian jangan lupa belajar lagi untuk judul selanjutnya sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan salawat 3 kali. Silakan. Dari pembelajaran kita hari ini, makanan dan sistem pencernaan pada manusia dimulai dari mulut, kerongkongan, jangan salah, bukan tenggorokan ya, kerongkongan, lalu ke lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar ya. Nah di sana juga ada kelenjar, hati, pankreas dan getah empedu. Di lambung ada asam klorida atau HCl. Fungsinya untuk membunuh kuman-kuman yang masuk. Kemudian getah empedu. Ya, dengan cara tahu sekarang makanan harus kita makan dalam makanan sehat. Nah, nanti berdasarkan post test ini, nanti Ibu umumkan siapa yang terbaik ya. Nanti setelah post test ini Ibu lihat, kita lihat pemahaman kalian sudah paham apa belum atau bagaimana. Kita lihat nilainya. Minggu depan kita akan mempelajari sistem respirasi, belajar di rumah yang pertama. Yang kedua yang remedial mungkin nilainya tidak tuntas di bawah 75, KKM kita 75. Kita akan buat remedial minggu depan. Dan yang sudah tuntas, mungkin tuntas semua, kita akan buat pengayaan. Dan sebelum ditutup, ini yang kami tunggu-tunggu mungkin kelompok yang terbaik. Kelompok yang terbaik adalah dari 5 kelompok. Semua baik. Ya. Kalau Ibu bilang yang terbaik, semua terbaik. Tapi diantaranya
ada lebihnya anggota, ada lebih banyak menjawab, keterangannya lebih akurat, informasinya, cara kerjasamanya dilihat, keaktifan di kelompok. Apakah tadi termasuk alat tulis? Ibu lihat ada yang pinjam punya kawan, ada yang nggak punya alat tulis, kita harus siap juga walaupun kita kerja kelompok ya. Jadi kita tidak mengganggu orang lain. Nah, jadi yang terbaik adalah jangan kecewa yang lain, masih ada waktu lain ya. Kelompok yang pertama kelompok 4. Yang kedua kelompok berapa? 1. Kelompok 5. Dan kelompok tadi maju 6. Ini semua yang baik kan? Jadi intinya semua baik. Kalau ibu kasih nilai 100 semua, 100 semua, kan ada yang 100-nya plus. A, nilai A 84 sampai 100 kan ada kategorinya. Kemudian ada refleksi juga. Refleksi tadi ini dipelajari lagi ya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih baik lagi. Belajar lagi di rumah untuk jujur. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu sudah ingatkan tadi, kalian jangan lupa belajar lagi untuk judul selanjutnya sistem pencernaan, sistem respirasi atau pernapasan. Sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan salawat 3 kali. Silakan.